Selamat siang, saudara dikasihi Tuhan. Kembali kesempatan pada siang hari ini kita mendapat kesempatan lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan bilang tidak ada perkara kebetulan. Saudara, kalau kita sudah mengalami kesulitan 1 bulan lebih menghadapi virus corona, saudaraku, yang terjadi saat ini di seluruh dunia, saudaraku, kita mesti sadar, semua ini tidak ada yang kebetulan. Kita akan baca di dalam satu ayat, Yeremia 15 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, apabila mereka bertanya kepadamu, kemana kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikian firman Tuhan. Amin. Saudaraku, Alkitab bilang tidak ada perkara kebetulan, saudara. Saat itu orang Israel datang kepada Yeremia, mereka bertanya, mengapa nasib kami, keadaan kami seperti ini, mengalami kesulitan? Saudara-saudara, ternyata firman Tuhan lewat Nabi Yeremia berkata, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, yang ketawanan, ketawananlah. Ternyata saudaraku, Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah mengatur, semua itu terjadi dengan sangat teliti. Saudara-saudaraku, bahkan jaminan dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan, rambut di kepalamu terhitung. Saudaraku, siapa yang patut kena pedang, artinya siapa yang patut mati, dia akan mati, saudara. Tapi siapa yang patut ditawan, mengalami kesulitan, dia ditawan. Tuhan tidak pernah salah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak salah. Tuhan tidak pernah keliru. Cuman manusia yang tidak mengerti. Saudaraku, Tuhan kirim Musa untuk melepaskan orang Israel. Saudaraku, dengan satu tangan yang kuat, Tuhan melepaskan bangsa Israel, saudaraku, dari penjajahan Firaun. 400 tahun lebih mereka diperhamba oleh Firaun. Sekarang Tuhan datang dan mengatakan, aku akan membebaskan engkau, membawa engkau ke negeri yang penuh air susu dan madu. Saudara, lihat saudara, janji Tuhan ini. Dan apa yang dijanjikan Tuhan itu jadi. Saudara, Israel dilepaskan, Israel mengalami pertolongan Tuhan. Dan saudara lihat, saudaraku, dalam Keluaran 12 ayat 51 dikatakan jadilah betul. Pada hari itu juga Israel keluar dari Mesir dengan tangan Allah yang kuat. Saudara, apa yang dijanjikan Allah itu pasti akan jadi. Sebab itu di tengah kesulitan, saudara, di tengah kesukaran, Tuhan bilang dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan, melainkan dengan pencobaan itu kamu jadi cakap, jadi sanggup melakukan, sudah, yang biasanya tidak pernah sembahyang. Karena adanya saat ini kita harus banyak tinggal di rumah, banyak berdiam diri. Mau tidak mau, orang Kristen banyak sembahyang. Kalau sebelumnya hampir tidak sempat sembahyang, saudaraku, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan sekolah, bahkan sibuk dengan pelayanan. Tapi saatnya Tuhan suruh kita berdiam diri. Saudara-saudaraku, ini tidak kebetulan, ini semua dalam Roma 8:28 jelas berkata menjadi kebajikan, kebaikan. Saudaraku, bayangkan, kesulitan ini mendatangkan faedah, kesukaran. Saudara-saudara, Musa, orang yang kasar, orang yang keras. Saudaraku, Musa ini terkenal, saudaraku, temperamen, orang yang mudah marah.
Saudara, orang Israel saja saudaraku, aniaya dengan orang Mesir. Tidak ada sangkut pautnya dengan Musa. Tapi Musa marah, saudaraku. Dia pukul orang Mesir itu. Bahkan dia bunuh sekali. Dan dia kuburkan sekali. Bukan main. Saudaraku, orang keras seperti ini. Sesudah di padang Median ketemu dengan Tuhan. Saudaraku, lewat belukar duri. Maka Musa, orang yang keras, kasar, pembunuh ini berubah. Dikatakan orang yang paling lemah lembut di hadapan di dunia ini. Bayangkan saudaraku. Sebab apa? Mengalami kesulitan. 40 tahun di padang belantara. Itu mengolah hidup Musa. Kalau saat ini saudara dan saya menghadapi kesulitan, saudaraku, menghadapi virus corona ini sehingga kita harus banyak mengalami hal-hal yang tidak enak buat kedagingan. Saudaraku, kita mengalami banyak kesulitan, yang bekerja di PHK, yang justru saudaraku, orang dicengkram oleh kekhawatiran. Tapi kita tahu tidak ada barang kebetulan. Tidak ada perkara kebetulan. Yang kemautlah. Yang kekelaparanlah. Dan yang dapat berkat juga dapat berkat, saudaraku. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, 4 pemuda ini di tengah-tengah bangsa Israel yang ditawan di negeri Babel, saudaraku. Tapi 4 pemuda ini lain, malah dapat berkat. Mereka dapat hikmat dari Tuhan 10 kali lebih pintar. Bayangkan, saudaraku. Di saat-saat seperti ini, iman kita diolah, iman kita ditumbuhkan, kesabaran kita saudaraku, diuji sama Tuhan, diuji. Dan kalau kita taat, kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat yang indah. Bahkan Tuhan bilang, selagi tidur, selagi orang dikasihnya tidak tahu apa-apa, tidur, disediakan berkat. Bukan main, saudaraku. Kita ini punya berkat, ya. Yohanes 1:12, kita punya warisan hidup yang kekal, pahala sorga yang mulia. Itu sebabnya jangan ragu, di tengah kesulitan apapun tidak ada yang kebetulan, semua diizinkan Tuhan. Saudaraku, baik gereja sekarang tutup, tidak beribadah, tapi di rumah masing-masing. Ini maksud dari Tuhan, rencana dari Tuhan. Karena itu kita terus setia, jalan menurut pimpinan Tuhan. Kita terus berdoa, yakin yang terjadi ini yang terbaik. Saudaraku, berapa orang menyalahkan Tuhan, berapa orang menyalahkan keadaan. Ini orang tidak mengerti, buta. Tapi orang yang sadar, saudaraku, dia sadar, dia tetap bersyukur. Keadaan apapun, Allah itu baik, Allah itu baik, Tuhan baik, Tuhan tidak pernah salah. Ini akan menjadi kebajikan, menjadi berkat yang besar. Saudaraku, Yusuf waktu saudaraku jahati oleh saudara-saudaranya, dia tidak menyesal. Aku tahu kamu mereka-rekakan perkara yang jahat, tapi Tuhan sudah merubah, saudara, rencana jahat ini menjadi kebaikan untuk menolong bangsa Israel dari kepunahan. Saudara, sebab ada Yusuf, saudaranya terpelihara. Karena itu kita berdoa saat ini. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Saudara yang mengalami pergumulan, jangan takut. Angkat tanganmu. Saat ini saya berdoa buat saudara. Bapa, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau nyatakan pertolonganmu. Engkau nyatakan pertolonganmu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom.
Saudaraku, kita berjumpa lagi dalam siaran-siaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap yakin Tuhan itu baik. Haleluya.